Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul kompetensi kelompok. Dan di sini saya ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Meilan Warsana sebagai pemateri pertama. Dan saya Rifanda Damayanti sebagai pemateri kedua. Dan saya Fabian Alfateh sebagai pembawa studi kasus. Oke kawan-kawan, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada video dari kami. Tunggu ya. Menurut kamu apa sih kompetensi kelompok itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kompetensi kelompok di dalam organisasi dan perusahaan. Definisi kompetensi kelompok. Kompetensi kelompok yaitu mengacu pada kemampuan kolektif anggota suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif. Hal ini melibatkan kombinasi dari berbagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Kompetensi kelompok mencakup aspek-aspek seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Ketika anggota kelompok bekerja bersama secara harmonis dan efektif, mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Mereka mampu memanfaatkan kekuatan setiap anggota kelompok secara optimal dan saling melengkapi. Pentingnya kompetensi kelompok di dalam organisasi. Pentingnya kompetensi kelompok dalam organisasi. Kompetensi kelompok sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Karena yang pertama, organisasi modern semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas tim dan lintas departemen untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Yang kedua, persaingan bisnis yang ketat mendorong organisasi untuk lebih adaptif dan inovatif. Dan hal ini hanya dapat dicapai dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen anggota kelompok terhadap organisasi. Ketika anggota kelompok merasa dihargai dan diperdayakan, mereka cenderung lebih termotivasi dan berdedikasi terhadap pekerjaan mereka. Yang keempat, meningkatkan efektivitas organisasi. Kompetensi kelompok yang tinggi memungkinkan organisasi untuk bergerak dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap perubahan. Bagaimana sih cara mengembangkan kompetensi kelompok di dalam organisasi? Cara mengembangkan kompetensi kelompok dalam organisasi. Yang pertama, melakukan pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Yang kedua, membangun budaya organisasi yang menghargai kerjasama, komunikasi, terbuka, dan saling menghormati. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk bekerja sama dalam proyek yang menantang, sehingga mereka dapat belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada anggota kelompok yang menunjukkan kompetensi kelompok yang tinggi untuk memotivasi mereka dan mendorong perilaku yang positif. Selanjutnya ada cuplikan video mengenai kerjasama tim dan kolaborasi kelompok yang baik di perusahaan. Dalam video seri edukasi kali ini,
kita akan mempelajari bagaimana membangun kerjasama tim yang baik dan kolaborasi kelompok dalam rangka menghasilkan kinerja yang terbaik. Kerjasama tim dan kolaborasi yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari bekerja dalam sebuah tim sampai dengan kemampuan menginspirasi, mendorong, dan memfasilitasi munculnya komitmen, semangat, kebanggaan, dan kerjasama antara anggota tim, sehingga terjadi sebuah kolaborasi antar tim yang sinergis dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, ada 4 perilaku kunci yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: pertama, berpartisipasi dalam kegiatan tim atau kelompok. Kedua, berkontribusi dalam kerja tim atau kelompok. Ketiga, memfasilitasi kerja tim atau kelompok menjadi lebih efektif dan efisien. Dan keempat, membangun kolaborasi tim atau kelompok dalam rangka menghasilkan kinerja yang terbaik. Mari kita bahas satu-satu setiap perilaku kunci tersebut. Setiap anggota tim diharapkan dapat berpartisipasi terhadap tim atau kelompoknya dengan cara berpartisipasi dalam kerja kelompok sesuai perannya dan memahami dampak hasil partisipasinya terhadap kinerja kelompok secara keseluruhan. Setiap anggota tim diharapkan dapat berkontribusi terhadap tim atau kelompoknya dengan cara berkontribusi dalam upaya memperjelas tujuan, peran, dan tanggung jawab tim maupun anggota tim, dan aktif menjalankan inisiatif penyelesaian masalah tim, baik yang bersifat teknikal maupun sosial. Setiap anggota tim diharapkan dapat memfasilitasi tim atau kelompoknya dengan cara memahami kontribusi anggota tim lainnya dan mampu berperan untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan kerja tim atau kelompok. Setiap anggota tim diharapkan dapat saling berkolaborasi dalam tim atau kelompoknya dengan cara membangun sinergi kerja dalam kelompok yang mampu memanfaatkan setiap kelebihan dan keunikan dari setiap anggota kelompok, serta membangun jaringan kerjasama antar kelompok kerja sehingga menghasilkan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi masing-masing kelompok. Demikian seri video edukasi kali ini. Sampai jumpa. Bagaimana kompetensi kelompok dapat berpengaruh dalam perusahaan? Bagaimana kompetensi kelompok dapat berpengaruh dalam perusahaan? Berikut sebagai penjelasannya. Kompetensi kelompok dalam perusahaan merujuk pada kemampuan kolektif yang dimiliki oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi terhadap efektivitas tim dan organisasi secara keseluruhan. Cara mengukur kompetensi kelompok dalam perusahaan. Cara mengukur kompetensi kelompok dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kelompok. 1. Yaitu observasi langsung. Pengukuran dilakukan dengan mengamati interaksi dan kinerja kelompok dalam situasi kinerja nyata. Observasi ini membantu untuk menilai bagaimana anggota kelompok berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua yaitu tes kompetensi, melibatkan penguji kemampuan kelompok dalam menyelesaikan tugas tertentu baik melalui tes tertulis maupun praktik langsung. Ini memberikan gambaran tentang keterampilan teknis dan kemampuan kelompok memecahkan masalah. 3. Wawancara. Melalui wawancara dengan anggota kelompok, perusahaan dapat mengumpulkan informasi mengenai keterampilan uang dimiliki serta bidang yang perlu ditingkatkan. Wawancara ini bisa dilakukan secara individu atau dalam format grup. 4. Tinjauan 360 derajat. Metode ini mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak yang berinteraksi dengan kelompok, termasuk manajer, rekan kerja, dan pihak lain. Memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kinerja dan kompetensi kelompok.
Apa saja sih contoh kompetensi kelompok yang umum ditemukan di perusahaan? Berikut penjelasannya. Berikut adalah beberapa contoh kompetensi kelompok yang umum ditemukan di perusahaan. 1. Kerjasama tim. Kerjasama tim yaitu kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mencakup kolaborasi, saling mendukung, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas secara kolektif. 2. Komunikasi efektif yaitu kemampuan menyampaikan ide dan informasi dengan jelas serta mendengarkan secara aktif. Keterampilan ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim berada pada pemahaman yang sama dan dapat berkontribusi secara maksimal. 3. Manajemen konflik yaitu kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan gangguan yang muncul dalam kelompok secara konstruktif. Ini melibatkan pemahaman terhadap kepentingan semua pihak dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 4. Kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan. Kreativitas dalam kelompok dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing perusahaan. 5. Kemampuan interpersonal, keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang konstruktif dan bekerja sama secara efektif. Ini mencakup empati, kepercayaan, dan kemampuan bernegosiasi. 6. Kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau tantangan baru di tempat kerja. Tim yang adaptif dapat menangani infeksi dengan lebih baik dan tetap produktif. Setelah penjelasan dari pemateri sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yang berjudul Peningkatan Produktivitas Kelompok di Perusahaan Manufaktur. Suatu kelompok pekerja di pabrik manufaktur mengalami penurunan produktivitas. Mereka mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu produksi. Kelompok ini memiliki keterampilan yang baik dalam bidang manufaktur, tetapi mereka membutuhkan strategi yang lebih terstruktur untuk mencapai tujuan mereka. Lalu bagaimana sih cara mereka untuk mendapatkan solusi atas masalah ini? Dengan demikian, kelompok ini menjalankan program Kaizen atau perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua anggota kelompok. Mereka melakukan analisis proses kerja dan mencari area yang dapat dioptimalkan. Mereka juga memperbaiki komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama tim. Hasilnya, kelompok ini berhasil meningkatkan produktivitas secara signifikan. Terus ini kok di crop loh. Diam! Bagaimana kompetisi kelompok dapat Macam tak betul je budak ni. Setelah penjelasan dari pemateri sebelumnya, Ki Alan. selanjutnya saya akan Ada di Alan apa dicepet nih? cepetin dikit toh. Tadi ya, saya tengah berarti ya. Tunggu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau mempresentasikan Huh?